Selamat malam, saya Elizabeth Terusianita, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji validitas angket dengan Pearson Product Moment dan juga uji reliabilitas di aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, ada baiknya kita mengetahui bahwa uji validitas Pearson Product Moment, yaitu uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Jadi dasar uji validitas Pearson yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian itu dinyatakan dari R hitung dan juga R tabel. Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai signifikasinya atau sig. Jadi jika nilai signifikasi itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Kemudian jika nilainya itu di bawah dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Nah, ini berkaitan dengan uji validitas Pearson Product Moment. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas Cronbach Alpha. Jadi, uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsentrasi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut. Dilakukan secara berulang maksudnya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, selanjutnya dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha itu menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, suatu kuesioner dinyatakan atau dikatakan reliable apabila nilai Cronbach Alpha-nya itu lebih dari 0,6. Nah, jadi begitulah dari uji reliabilitas Cronbach Alpha. Nah, jadi kita masuk langsung saja untuk melakukan uji. Yang pertama adalah uji validitas di aplikasi SPSS. Nah, yang pertama untuk melakukan uji validitas kita klik analyze, kemudian kita correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, kebetulan tadi sudah saya masukkan di sini. Kita kembalikan lagi, kita bisa Ctrl A dan kita kembalikan. Nah, kemudian variabelnya kita masukkan itu dari item pertanyaannya. Nah, jadi di sini ada dari data ini, dari data yang ada ini yaitu data tentang literasi digital mahasiswa, itu ada sekitar 17 pertanyaan. Bisa kita lihat dari sini ada 17 pertanyaan, 1 2 3 sampai 17. Nah, sini. Nah, kita kembali lagi, klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian ini sudah saya masukkan dari 17 pertanyaan tersebut, kemudian kita masukkan nilai min digital dan juga nilai totalnya. Nah, kemudian ini sudah diklik Pearson dan juga kita langsung oke kan. Nah, jadi ini adalah hasil atau output dari tes atau uji validitas dari sebuah data. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah yang kita cari adalah menurut Pearson Product, yaitu ada di sini. Nah, jadi nilainya itu ada di sebelah kanan paling ujung. Nah, ini adalah. Nah, nilainya adalah ini. Ini adalah nilai dari product momennya. Kemudian kalau nilai dari signifikasinya kita bisa lihat di sini. Itu bagian keduanya yaitu sig to tail-nya. Kemudian N ini adalah banyaknya subjeknya atau banyaknya samplingnya, yaitu ada 127. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari 17 pertanyaan. Nah, ini ada 17 pertanyaan, kita sampai di sini saja. Nah, kita lihat apakah data ini mempunyai bisa dikatakan valid atau tidak. Nah, kita kembali ke tabel R hitungnya. Jadi kita kembali ke sini lagi. Jadi kita menyatakan bahwa
perbandingan nilai R hitung dan juga R tabel, yaitu jika nilai R hitung, R tabel lebih dari R tabel itu dikatakan valid. Kemudian jika nilai R hitung itu kurang dari R tabel tidak dikatakan valid. Kemudian kita langsung ke R tabelnya. Nah, di sini sudah saya warnai. Bisa kita lihat. Nah, nilai dari kita ketahui bahwa N-nya tadi adalah 127, maka nilainya yaitu 0,1726. Nah, kemudian kita masuk kembali lagi ke sini, kita lihat nilai persen korelasinya berapa. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai produk momennya itu 0,673. Kemudian kalau dibandingkan dengan R tabelnya di sini, nah bisa kita lihat bahwa kalau di cut ini R tabelnya adalah 0,1729, itu dari N-nya yaitu 27. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia. Di R tabel dengan N-nya 127, maka R tabelnya adalah 0,172. Nah, baru kita kembali lagi ke SPSS dan melihat outputnya. Nah, jadi kita bisa melihat ini dari 17 item pertanyaan ini, kita bisa lihat satu persatu. Nilai R tabelnya untuk pertanyaan pertama, kemudian ada nilainya adalah 0,673, kemudian pertanyaan kedua itu 0,681 dan seterusnya sampai ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-17, yaitu yang ini. Oke. Nah, yaitu 0,504. Jadi dari semua output ini yang dilihat dari produk momen dari Pearson correlation-nya, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut bersifat atau valid ya, karena dia lebih dari 0,172 seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari signifikasinya, bisa dilihat dari yang kolom kedua ini, yaitu sig to tail-nya. Bisa kita lihat nih, yaitu kurang dari 0,001. ini untuk pertanyaan pertama, kemudian kedua. Nah, semuanya itu adalah 0,01. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut kalau dilihat dari signifikasinya itu tidak valid. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menguji validitas pada aplikasi SPSS dengan person product momennya. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau melakukan uji reliabilitas. Nah, langsung saja kita kembali ke data SPSS-nya. Nah, kita akan analyze. Jadi untuk menguji reliabilitasnya, kita klik analyze dulu, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analyze. Kemudian di sini RAM-nya ini sudah saya kopikan tadi, kita klik Ctrl A, jadi biar sekalian. Nah, jadi di sini nih yang item pada untuk melakukan uji reliabilitasnya hanya item dari pertanyaan, yaitu di sini ada 17 pertanyaan. Kita klik dari sini, kemudian kita Ctrl Shift, klik Shift dan turunkan ke bawah sampai dengan 17. Oke. Mohon maaf nih, tidak bisa sepertinya. Ulang. Baik, kita ulang dulu. Analyze, kemudian scale, reliability analyze. Nah, ini sudah saya masukkan, jadi kita masukkan dari 17 pertanyaannya. Nah, kemudian kita klik statistik, di sini kita klik scale if item delete, kemudian continue, kemudian jangan lupa alpha, modelnya itu harus alpha, klik OK. Nah, jadi fokus kita adalah pada tabel yang ini, hasil dari reliability statistik. Nah, jadi reliability statistik ini kita bisa lihat di sini.
Nah, jadi dengan Chromebook Alpha seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah kopikan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait bagaimana uji reliabilitas ini tujuannya adalah untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsentrasi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Kemudian dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha-nya menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, suatu kuesioner dinyatakan atau dikatakan reliable apabila nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, jadi berdasarkan hasil dari uji reliability dari SPSS tadi itu dapat kita ketahui bahwa Cronbach Alpha-nya yaitu di sini yaitu 0,902. Nah, jadi dari hasil uji reliability menunjukkan nilai Cronbach Alpha-nya sebesar 0,902 dengan jumlah item itu sebanyak 17. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi karena nilai Cronbach Alpha-nya di atas 0,9 dan lebih dari 0,6. Jadi demikianlah cara untuk melakukan uji validitas person product moment dan juga uji reliabilitas Cronbach Alpha. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat malam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih.